Pernah nggak sih kalian waktu kecil itu ngayal kalau kalian itu sebenarnya adalah seorang anak sultan atau anak raja kayak raya? Apa yang akan kalian lakukan jika ternyata kalian adalah seorang anak raja yang hilang? Dan gimana jadinya kalau tiba-tiba suatu hari kalian dapat warisan yang tidak terhingga? Kira-kira mungkin gak itu terjadi? Ya kayaknya enggak sih. Nah, kalau kalian bingung, berarti kalian sama seperti tokoh di film ini yang akan saya bahas. Jadi, begini ceritanya. Dan orang itu adalah Johnny. Johnny adalah pria 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bengkel di sebuah kota kecil di Philadelphia. Hidup Johnny sebenarnya sudah ideal untuk menikah dan punya banyak anak menggemaskan. Tapi sepertinya menikah bukanlah pilihan hidupnya. Tenang, Johnny bukan boti. Dia juga masih sering jajan. Dia jajannya laki-laki lah. Keraguannya menikah ini timbul karena ia tidak siap untuk berkomitmen. Johnny takut jika ia menikah, dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya seperti mantan ayahnya, yang sampai sekarang belum pernah ia temui. Johnny juga tidak peduli dengan ayahnya pengecut itu. Dan karena hal ini, Johnny terpaksa harus diputusin sama Ratna, janda kembang di desanya yang menuntutnya segera menikahinya. Meskipun Johnny sudah berulang kali menjelaskan alasannya, tapi Ratna tidak peduli. Dan alasan terbesar Ratna memutuskan Johnny sebenarnya karena Johnny adalah pria yang miskin. Dia cuma tukang bengkel. Mendengar itu, Johnny hanya bisa melepaskan Ratna. Johnny juga tidak mau menahan wanita yang tidak siap menerima semua kondisinya. Bukan karena ia tidak sungguh menyayangi Ratna, namun bagi Johnny saat ini, hanya ibunya dan hidupnya sendirilah yang lebih penting dari segalanya. Hidup Johnny sehari-hari adalah kehidupan sederhana yang sudah cukup untuk membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya menjadi bahagia. Bakat bengkel Johnny yang pro juga telah membantu banyak orang di desanya. Di balik itu semua, Johnny masih punya satu mimpi, yaitu membuat mesin jus buah dan sayuran yang bisa menjadi ladang pekerjaan bagi semua orang di kotanya. Namun jika mau jujur, alasan terbesarnya terletak pada kesehatan ibunya, yang kian hari kian memburuk. Karena Johnny tahu ibunya sangat suka makan sayur dan buah, maka Johnny bermimpi bisa membahagiakan ibunya dengan mesin jus sederhana suatu hari nanti. Sudah jadi kebiasaan Johnny untuk berkumpul bersama tongkrongannya di sebuah bar kecil milik Steve. Malam itu Johnny bercerita bahwa dia baru saja putus cinta. Namun itu bukan masalahnya. Johnny akan tetap bahagia karena Johnny masih punya mereka. Saking terhanyutnya dalam lantunan lirik lagu patah hatinya, tanpa sadar seorang wanita menghampirinya. You're not a process server, are you? Because I returned those library books. Sambil menahan malunya, Johnny cuma bisa cengar-cengir ketika wanita itu mengenalkan namanya. Prudence Ratnawati. Prudence sengaja datang mencari Johnny karena ia membawa satu pesan rahasia. Prudence tak bisa menjelaskan cerita lengkapnya karena saat ini pesawatnya akan segera berangkat. Maka dari itu, Prudence cuma bisa menyerahkan satu tiket pesawat kelas eksekutif menuju Inggris. Prudence ingin Johnny menerima undangan ini karena Johnny sebenarnya adalah pewaris tahta kerajaan di suatu tempat di Inggris, alias Johnny adalah pangeran yang hilang. Waktu terasa berhenti berapa detik dan raut wajah Johnny sudah mengatakan semuanya. Johnny tidak percaya begitu saja tapi. Johnny bertanya, apakah saat ini adalah hari Halloween? Apakah dirinya terlihat seperti badut? Prudence tidak banyak berkata. Dia cuma menyarankan Johnny agar mempertimbangkannya sekali lagi. Sesampainya di rumah, Johnny terlihat bingung dan bimbang. Hal itulah yang langsung ditanyakan ibunya. Akhirnya Johnny bilang, apa benar ayahnya masih hidup? Karena tadi tiba-tiba ada seorang wanita mengatakan bahwa Johnny adalah seorang pangeran. Ibunya sudah tahu kalau hari ini pasti akan tiba. 38 tahun yang lalu, tepat di kota ini, sang ibu pernah jatuh cinta dengan seorang pria tampan yang mengaku seorang pangeran. Namun ibunya percaya, kata-kata pangeran yang keluar dari mulut laki-laki itu hanya sebuah candaan.
Namun dari situlah semakin hari hubungan mereka perlahan makin mesra. Dan tidak sadar itu membuat ibunya terlena. Hingga suatu hari, pria itu meninggalkannya begitu saja. Demi mencari penjelasan dari pria itu, ibunya pernah mengirim surat. Namun yang ia dapat adalah sebuah surat perintah dari kerajaan bahwa mereka tidak boleh lagi bersama. Disitulah ibu Johnny sadar kalau status mereka sangat berbeda. Dan semenjak itu, sang ibu tidak mau mengganggunya lagi. Ibunya sadar bahwa peran dan tugasnya sebagai pangeran dan bangsawan jauh lebih besar daripada dirinya. Dan sejak saat itu, sang ibu memilih untuk mengurus dan membesarkan Johnny seorang diri. Dan kenapa ibunya tidak pernah menceritakannya, itu semua karena ibunya tidak ingin Johnny membenci ayahnya. Mendengar kesaksian ibunya, Johnny sebenarnya masih ragu dan makin membenci ayahnya yang begitu jahat telah mencapakan ibunya tanpa perasaan. Johnny tetap berkeras hati tidak mau menemui ayahnya. Namun jika ibunya boleh meminta tolong, ibunya ingin agar Johnny menemui ayahnya sebelum ibunya tidak ada. Sang ibu ingin melihat Johnny bisa bertemu dan menerima ayahnya kelak. Johnny yang amat mencintai ibunya tak bisa menolak. Jadi Johnny akan menemui ayahnya demi melihat ibunya bahagia. Go there. See this part of yourself, even if it's a small part. Berkat dorongan serta ketulusan ibunya, Johnny akhirnya bersedia memenuhi panggilan dari sang ayah. Johnny ingin membuktikan sendiri seperti apa sosok ayahnya. Dan sama seperti saya, Johnny jelas tidak pernah tahu kalau sebuah Gucci ternyata bisa membeli sebuah pulau. Dan itu belum seberapa. Prudence kemudian menjelaskan, kastil ini memiliki luas setara 3 kali lapangan bola. Dan 20 kamar di setiap lantainya. Dan asal Johnny tahu, seluruh tanah yang terbentang sejauh mata memandang adalah milik kerajaan Glaswick. Dan karena inilah Johnny dilarang menyentuh apapun di kastil ini. Sambil menunggu kedatangan ayahnya, Johnny yang tidak bisa menahan jiwa anak kecil dalam dirinya tidak pernah menyangka kalau No! Sorry. jangankan mengobrol, Johnny saja baru tahu kalau ayahnya sudah setua ini. Karena tak pernah bertemu, obrolan dua pria dewasa ini malah terlihat canggung. Tapi biarlah, karena saat ini ada hal yang membuat Johnny lebih pusing, yaitu nama ayahnya, Sutrisno William Charles Edward Henry Duke of Glaswick bin John Wick. Terlepas dari nama sang ayah yang susah dan panjang, tujuan Johnny datang ke tempat ini adalah untuk menanyakan sebuah hal. Namun dia menegaskan terlebih dahulu, dia kesini tidak ingin mengejar posisi maupun hartanya. Johnny tak butuh itu. Johnny hanya ingin tahu alasan sang ayah pergi meninggalkan ibunya. Apakah William tidak pernah mencintai ibunya? Apakah cinta ibunya tidak meninggalkan bekas sedikit pun di hatinya? Masih dengan tatapan dingin, William lalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Tapi sebelum ia pergi, ia merenungi perkataan Johnny. Kemudian dia bertanya singkat, apakah ibumu masih menyanyi? Dan Johnny bilang, ibunya telah lama berhenti menyanyi. Dan itu semua dia lakukan demi membesarkan Johnny seorang diri. Merasa dirinya tidak dianggap, Johnny keluar dengan penuh emosi. Sekalipun Prudence meyakinkannya dengan beragam fasilitas kelas premium, tekad Johnny sudah bulat. Johnny tidak akan kembali lagi hanya untuk menemui raja sombong dan berhati batu seperti William. You may be the most irritating, madding person I've ever met. Same. Seperti saran Thomas, Johnny pun mampir sebentar untuk menenangkan pikirannya. Johnny membenarkan Thomas bahwa raja itu sangat sombong dan sepertinya dia tidak ingin punya ayah seperti itu. Tepat sebelum Johnny hendak pergi, tiba-tiba wanita itu datang lagi. Johnny merasa seperti tahanan dengan kehadirannya yang terus mengikutinya. Prudence kembali karena William ingin Johnny tinggal seminggu lagi sampai hari pengukuhan sebagai pengganti ayahnya. Dan di sini juga Prudence akhirnya menceritakan semuanya. Jabatan William sebagai Raja Glaswick tidak lama lagi akan berakhir. Ditambah selama 10 tahun belakangan, derita penyakitnya semakin menjadi-jadi. Dan itu masih ditambah karena William tidak memiliki calon penerus langsung. Dan jika Johnny tidak meneruskan jabatannya sebagai raja, maka sepupunya Alstair akan menggantikan posisinya.
Sedangkan William yang sudah tahu sifat tamak dan congkak Alastair tidak merestui itu. Sampai suatu hari, Prudence tidak sengaja menemukan sesuatu yang mungkin masih bisa menyelamatkan masa depan Glaswick dari tangan kotor Alastair jika naik tahta. Berulang kali Prudence meyakinkan Johnny untuk tetap kembali jadi penerus tahta. Namun prinsip Johnny masih sama. Dia tidak akan menerimanya. Kebenciannya pada William tak akan bisa terobati. Akhirnya demi memancing Johnny, Prudence menantangnya untuk bertaruh di atas permainan papan dart. Jika Prudence menang, Johnny harus kembali dan tinggal seminggu lamanya. Tapi jika Johnny yang menang, Prudence harus berhenti mengganggu hidupnya. Tak ingin martabatnya sebagai laki-laki direndahkan, tanpa pikir panjang, Johnny menerima tantangan itu. Karena jelas, Johnny akan memenangkannya dengan mudah. Not bad at all. Mau tidak mau, Johnny akhirnya harus kembali lagi ke kastil menyebalkan ini. Johnny yakin bisa melalui 1 minggu ini, dan setelah itu tugasnya sudah selesai. Dan kalau bukan karena permintaan ibunya, Johnny tak akan sudi bertemu ayahnya. Pagi itu, jadwal Johnny sebenarnya berlatih pedang dengan Alastair. Tapi Johnny punya rencana sendiri yang lebih berguna. Ternyata Johnny ingin mengenal lebih jauh rakyat Glaswick. Sesampainya di gudang buah milik Vinci, ia disambut dengan hormat olehnya. Namun Johnny merasa dirinya adalah orang biasa, sama seperti Vinci. Bukan hanya rendah hati, Johnny juga punya sifat ramah yang membuatnya cepat akrab dengan rakyatnya. Hingga Johnny pun berjanji akan memperbaiki mesin pemeras buah bit milik Vinci yang sudah lama rusak. Sayangnya Johnny dan Prudence harus segera pergi, karena malam nanti mereka masih punya agenda lain. Johnny yang terbiasa makan malam di warung lalapan belut tidak akan percaya dengan hidangan mewah di mejanya saat ini. Karena Johnny tidak menyangka kalau hidup sebagai orang kaya akan seaneh ini. Ternyata masalah Johnny tidak sesimpel itu. Dia pun harus menebak garpu mana yang harus dipakai orang kaya. Saking bingungnya, dia tidak sengaja menyenggol garpu milik tamu sebelah. Yang jelas menjadi senjata Alastair untuk menjatuhkannya. Namun Johnny yang cerdik tidak termakan oleh pancingan Alastair. Dia malah bisa membuatnya menjadi candaan yang membuat suasana makan malam yang bosan menjadi berkesan. Alastair yang merasa iri dan takut dirinya tersaingi menantang Johnny untuk bertanding di arena pacuan kuda untuk menunjukkan siapa pangeran yang sesungguhnya. Classic. The next Duke of Classic. Andai saja Johnny berkuda hanya bersama Prudence, mungkin harinya akan lengkap dan bahagia. Tapi siang itu, ia harus membuktikan kemampuannya sebagai pangeran Glaswick. Maka, ia tidak punya pilihan lain. Secara tidak terduga, Alastair ternyata salah. Ia salah menantang orang. Saat kudanya dipacu terlalu cepat, kudanya malah mengamuk dan hampir saja mencelakainya. Tapi beruntung, Johnny sempat menariknya. Rencana Alastair yang ingin mempermalukan Johnny malah berbalik jadi bumerang untuknya. Alastair hanya bisa pulang secepat mungkin demi menyelamatkan harga dirinya. Semua orang yang melihatnya sekarang tahu siapa calon penerus William selanjutnya. Malam harinya, Johnny malah tidak bisa tidur karena semalaman khawatir dengan masa depannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia bisa menjadi penerus William yang baik dan bisa menjalankan semua tugasnya. Johnny tahu, trik agar tidur nyenyak tiap orang pasti beda-beda. Ada yang nonton Velocity TikTok, scroll profil Ariel Tatum, atau ikut nyemburung grup budidaya pecinta musang Kolombia di Facebook. Tapi Johnny berbeda. Johnny teringat kalau dia pernah melihat sebuah mobil tua warna merah yang sepertinya bisa ia perbaiki untuk mengusir rasa khawatirnya. Yang Johnny tidak tahu, ternyata mobil itu adalah mobil kesayangan ayahnya sewaktu remaja. Jadi karena mendengar suara dari gudang kerajaan, William tiba-tiba mendatangi. Suasana canggung mungkin terasa di malam itu. Tapi ajaibnya justru karena kejadian tak sengaja ini, William dan Johnny malah menjadi saling mengenal. Johnny awalnya hanya meminta tolong diambilkan kunci ring. Tapi karena William adalah seorang raja dari lahir, maka ia tidak tahu bagaimana bentuk kunci ring. Dan dari obrolan ringan inilah akhirnya Johnny tahu kalau William sebenarnya juga ingin hidup normal seperti orang biasa.
Tapi karena dirinya adalah anak tunggal dan juga satu-satunya pangeran, dia terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. Johnny tersenyum mendatangi William dengan semua kejujurannya. Dan diam-diam, Johnny mulai menyadari ada perasaan hangat di hatinya. Jadi Johnny bersyukur kalau malam ini ia bisa melalui semuanya bersama ayahnya. Tugas Johnny selanjutnya adalah memastikan dirinya bisa terlihat meyakinkan sebagai seorang pangeran. Dan salah satu keahlian yang harus ia miliki adalah berdansa. Jadi sudah pasti hanya ada satu wanita yang bisa membantunya dengan senang hati. Perlahan namun pasti, Johnny bisa mengikuti ritme dansa berkat kesabaran Prudence. Tapi yang Johnny tidak tahu, Prudence tidak menganggap ini hanya latihan dansa biasa. Prudence berharap perasaan Johnny bisa seirama dengan perasaannya. Dan bukan hanya Prudence, Johnny pun merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali mereka bersama. Meskipun dunia terasa hanya milik berdua, mereka harus segera sadar. Karena isi kastil ini bukanlah tanaman hias ataupun burung kenari. Tidak terasa, keberadaan Johnny di kastil ini telah mengubah banyak hal. Salah satunya adalah suasana kerajaan tidak lagi kaku dan tidak ada lagi jarak antara pangeran dan para pelayan. Seperti siang itu, Johnny yang sangat suka membuat jus dari buah bit sengaja mengundang pegawai kastil untuk mencicipi jus buatannya. Yang ternyata bisa diolah seenak mocktail cafe bergengsi ala chef tretan muslim. Begitulah kehangatan suasana kastil sejak kedatangan Johnny. Dan tidak lupa, Johnny juga memberikan jus terbaiknya untuk wanita spesialnya. That is rather good. And it reduces stress. Malam harinya, Johnny kembali temani William memperbaiki mobil. Di pertemuan kali ini, Johnny sudah tidak lagi berjarak dengan ayahnya. Dan seketika, keluar satu pertanyaan yang selama ini ingin sekali Johnny tahu jawabannya. Apakah William benar-benar mencintai ibunya? Dan mengapa William malah meninggalkan ibunya saat ibunya begitu mencintainya? Dengan tegas, William berkata bahwa ia sangat mencintai ibunya lebih dari apapun. William masih ingat wajah istrinya saat pertama kali mata mereka bertemu. Saat itu adalah hari-hari terbaiknya selama hidup. Tapi saat ia sudah terlampau menyayangi istrinya, pihak kerajaan menentang dan melarang hubungan mereka. Mungkin saat itu William adalah pecundang paling naif di dunia. William tahu ia sangat mencintai istrinya, tapi William juga tak bisa memilih meninggalkan orang tua dan kerajaannya. Namun, jika dirinya diberi kesempatan kali ini, William tidak akan meninggalkannya lagi. Dari sorot matanya, Johnny tahu ayahnya sangat menyesal. Tanpa sadar, air mata Johnny perlahan basahi pipinya. Johnny amat bahagia mendengar kejujuran ayahnya. Dan Johnny tersadar selama ini, cinta kedua orang tuanya masih terikat meskipun raga mereka berjauhan. Right. Okay. Start her up. Keesokan harinya, William mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Johnny di kerajaan. Berkat dirinya, William jadi tahu bagaimana harusnya ia bersikap sebagai raja yang mengayomi rakyatnya dengan baik. William mungkin terlambat mengayomi rakyatnya, tapi sekarang ia tahu bahwa anaknya sangat pantas menggantikannya. Apalagi ketika William tahu mesin buah di lumbung Vinci bisa beroperasi lagi berkat tangan ajaib anaknya itu. Begitu pula dengan rakyatnya, yang bisa dengan cepat akrab dengan Johnny. Sebab setelah 300 tahun Glasswing berdiri, akhirnya ada seorang pemimpin yang mau turun ke bawah seperti Johnny. As such, I'd like to extend an invitation to all of you. To the old crust. The old crust! Malam sebelumnya, Alstari semakin takut kehilangan peluangnya setelah ia melihat Johnny dan William menjadi semakin akrab. Ditambah respon pegawai kastil dan rakyatnya yang amat mengagumi kebaikan Johnny. Jadi di saat semua orang telah terlelap, Alstari diam-diam menyelinap ke ruang kerja William dan mengetahui satu fakta yang mungkin bisa menyingkirkan Johnny.
Dan keesokan harinya, setelah William dan Johnny pulang dari gudang Vinci, Alastair mengatakan jika Johnny tidak bisa lagi mengikuti persaingan ini. Karena dari surat pernikahan William, di sana dengan jelas tertulis bahwa Johnny lahir di luar pernikahannya. Dan menurut aturan kerajaan, Johnny tidak bisa menjadi raja yang sah. Johnny merasa dirinya telah ditipu oleh William, terlebih Prudence. Johnny tidak percaya dengan permainan mereka. Johnny seharusnya tidak berharap bisa menjadi Raja Glaswick yang baru. Untuk apa Johnny bertahan sejauh ini, jika dia bukanlah sosok raja yang William harapkan? Dan seharusnya Johnny tidak pernah menerima undangan Prudence semudah itu. Prudence tidak tahu mengapa akhirnya harus menjadi seperti ini. Prudence meyakinkannya jika itu hanyalah akal-akalan Alastair saja. Johnny tak bisa pergi begitu saja, karena ada yang lebih penting dari jabatan itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan hatiku yang sejak pertama kali bertemu telah menjadi milikmu? Mungkin mantanmu ada benarnya. Kau memang laki-laki pengecut yang tidak berani berkomitmen. Terima kasih. Dan maaf untuk segalanya, Johnny. Find a way to end things and fix a car on the way out. Prudence masih tidak percaya semua harinya akan berakhir dengan sia-sia. Ditemani kepala pelayan, Prudence tetap mencari cara agar semua usahanya tidak sia-sia. Dan secara tidak sengaja, Prudence melihat ada sebuah celah di dalam surat itu. Tanda tangan William adalah solusinya. Prudence tahu surat ini masih bisa menyelamatkan Johnny dan kastilnya. Secepat mungkin Prudence segera mendatangi Johnny dan mengajaknya kembali ke kastil. Prudence bilang, Johnny harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Jadi Johnny cukup percaya saja dengan rencananya. Bukankah Johnny ingin melihat ayah dan ibunya bisa bersatu kembali? Dorothy. Billy. Malam itu, William merasa sangat bahagia bisa bertemu dengan Dottie lagi. William tidak tahu bahwa Prudence sengaja mengundang Dottie untuk ikut dalam pesta pengukuhan Raja Glaswick yang baru. Dan bukan hanya William yang terkejut, namun Johnny pun tidak menyangka ibunya bisa datang ke sini. Melihat semua orang yang telah berkumpul, William mulai menyampaikan pidatonya. Malam ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Selama ini aku dan Dottie berpisah karena kami tak pernah tahu suratku maupun suratnya ditahan oleh kerajaan. Dan kali ini, aku ingin berkata jujur. Apabila aku bisa memilih menjadi orang biasa, maka aku rela melepaskan semua yang kupunya demi istriku. Karena dia telah berhasil mendidik Johnny. Johnny mengajariku banyak hal soal kebaikan hati seorang raja. Darinya aku belajar mencintai dan melayani rakyatku dengan baik. Dan di sini juga aku minta maaf pada semua rakyat yang selama ini mengira aku tidak peduli. Maka dari itu, aku ingin menghapus semua aturan kuno kerajaan yang memisahkan diri dari rakyat. Dan sekaligus, aku ingin mengangkat anakku, Johnny, sebagai raja yang baru. Tiba-tiba Alastair tidak terima dengan semuanya. Alastair menganggap Johnny bukanlah raja yang sah. Tapi tidak menunggu lama, William memanggil Prudence untuk mengatakan fakta yang sebenarnya. Tanda tangan dari pernikahan yang dibawa Alastair adalah palsu. William selalu tanda tangan dengan tangan kirinya, sedangkan tanda tangan di suratnya dimulai dari tangan kanan. Dan dengan fakta ini pula, status pernikahan mereka berdua masih sah sampai hari ini. Jadi tak ada lagi alasan bagi Alastair untuk tetap berada di kastil ini, apalagi kesempatan menjadi raja yang baru. Well, that's that. Di momen bahagia ini, Johnny ingin memeluk ayahnya. Johnny sangat bersyukur dan bahagia karena bisa menjadi bagian dari kastil ini. Johnny juga tidak pernah membayangkan jika ayahnya begitu mencintai ibunya dan juga rakyatnya. Johnny tidak tahu bahwa aturan lama kerajaan sangat membatasi ayahnya untuk bertemu rakyat.
Johnny juga meminta maaf kepada William karena telah salah paham atas sikap tak acuhnya selama ini. Dan untuk merayakan ini semua, Johnny punya 2 kabar bahagia. Pertama, Johnny akan segera meresmikan pabrik buah kerajaan serta menghidupkan lagi peternakan dan perkebunan lama mereka. Dan yang kedua, Johnny ingin melamar wanita paling cantik di dalam hidupnya. Jatuh cinta dan menikahi Prudence adalah hadiah terindahnya setelah jabatannya menjadi raja resmi diumumkan. Tidak ada hari paling bahagia selain hari ini. Hari di mana semua keinginan dan harapannya bisa terwujud begitu sempurna. Johnny bahagia melihat orang tuanya kembali bersatu. Johnny juga senang karena bisa memberikan pelayanan terbaiknya untuk rakyatnya. Dan terakhir, Johnny sangat bahagia bisa menemukan pasangan sejatinya yang mencintai Johnny dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi dari apapun yang sudah mereka lewati sampai hari ini, Johnny dan Prudence tahu mereka sama-sama jatuh cinta dan memiliki hati masing-masing sejak pertama kali mereka bertemu. Kata orang, anak laki-laki akan lebih dekat dengan ibunya dan anak perempuan akan lebih dekat dengan ayahnya. Mungkin gak salah, karena banyak orang juga merasakan hal yang sama. Lalu pertanyaannya, mengapa hubungan antara ayah dan anak laki-laki terkadang begitu berjarak? Seakan ada jurang pemisah di antara mereka. Apakah karena anak laki-laki merasa malu untuk memeluk ayahnya? Atau justru seorang ayah canggung mendekap anak laki-lakinya? Mungkin kelihatannya seorang ayah gak pernah peduli dengan anak laki-lakinya. Tapi sedingin-dinginnya, secuek-cueknya seorang ayah, dia gak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk anak laki-lakinya. Cuma memang, kadang mereka malu. Kadang seorang ayah akan merindukan anaknya. Dan tanpa kita sadari, diam-diam, ayah selalu menanyakan kabar anak laki-lakinya pada ibu kita. Dan seperti Johnny, barangkali sebagai anak laki-laki, terkadang kita merasa ayah kita gak peduli. Terkadang pula ayah kita seperti banyak mengatur dan menuntut. Dan mungkin juga ayah kita tidak pernah mengucapkan sepotong kata maaf, sedikit pun. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya tersimpan rindu dan harapan terbaik untuk anaknya. Seperti William yang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan cintanya. Mungkin saja ayah kita juga pernah mengalaminya. Dan dengan segala keterbatasannya itu, keinginan terbesarnya adalah agar kita tidak seperti dia yang merasakan banyak kekurangan dan kesedihan. Jadi, izinkan saya mengutip sebuah sajak pendek yang saya rasa bisa menggambarkan perasaan dari film ini. 2 ayah seluas langit. Dimanapun kau berada, kau bisa berteduh di bawahnya. Rindu ayah sangat cahaya mentari. Kemanapun kau melangkah, kau bisa mengikuti titik terangnya yang ajaib. Saya Gogon dan segenap tim Ceramic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.